Setiap orang di dunia akan membangkitkan jiwa berdasarkan mekanisme dan memanggil jenderal perang yang kuat. Memanggil dewa pembunuh Baiki untuk membantai semua roh jahat, ada orang dari Jiangsu memanggil Raja Hegemon Xiang Yu yang tak terkalahkan. Ada juga orang dari Liaoning yang memanggil Jenderal Zhao tetapi dipukuli menjadi ayam panggang, dan aku dari Anhui. Di kehidupan sebelumnya, meskipun aku memanggil Bao Zheng yang tak tertandingi dalam kecerdasan, aku masih dibunuh oleh Oda Nobunaga yang dipanggil oleh seorang jenius yang kuat. Sekarang aku kembali ke 5 menit sebelum perubahan. Kehidupan ini aku harus menjadi yang terkuat, karena aku tahu rahasia dari kelahiran kembali, yaitu mengucapkan asal leluhurmu dalam 1 menit sebelum perubahan. Semakin kuno, semakin mampu memanggil jenderal perang yang kuat. Setelah berpikir, aku tiba-tiba mendapat pencerahan. Asal-muasal negara naga kita adalah di Lembah Sungai Kuning. Ketika saatnya tiba, selama aku mengucapkan asal leluhurku dari Lembah Sungai Kuning, setelah perubahan, aku pasti akan dapat memanggil jenderal perang terkuat dari semua kebiasaan. Segera, semua orang di seluruh dunia menerima pesan di benak mereka. 3 menit kemudian, dunia berubah, dan senjata termal yang kuat seperti seni bela diri menghilang. Berbagai roh jahat dan pembunuh yang kuat muncul. Tetapi pada saat yang sama, semua orang dapat membangkitkan jiwa pahlawan berdasarkan mekanisme mereka sendiri. Jika kekuatan mereka mencapai tingkat tertentu, mereka dapat memanggil jenderal perang untuk bertempur. Ini membuat semua orang sangat bersemangat dan menantikannya. Aku melirik grup obrolan teman sekelas universitas yang sudah meledak. Bagus sekali, aku dari Shaanxi. Jenderal perang kuat dari Shaanxi kami adalah dewa pembunuh Baiki. Zulong Yingzheng, Jenderal 5 Macan Emma Chao, dewa perang dinasti Tang Li Jing, DLL. Dengan kata lain, aku mungkin membangkitkan salah satu jenderal perang Shaanxi. Pria Hebei kami pasti kuat. Hebei kami memiliki orang suci bela diri Yu Fei, Changshan Zhao Zilong, dan juga Pangeran Wan. Dewa pintu Qin Qiong, dan juga leluhur militer San Wu. Dewa perang Xingtian adalah dari Hebei kami. Tak terkalahkan, oke. Yang di atas adalah jenderal perang yang benar-benar ada dalam sejarah. Xingtian ada dalam mitologi. Mereka yang tidak benar-benar ada dalam sejarah tidak akan muncul. Pada saat yang sama, aku juga sangat bersemangat. Ada banyak jenderal perang terkuat yang tidak muncul di kehidupan sebelumnya. Misalnya, orang suci bela diri Guan Yu, Jenderal Tian Che Li Shimin, Marquis Champion Huo Kubing, DLL. Jika jenderal perang terkuat ini juga muncul di kehidupan sebelumnya, itu pasti akan menjadi eksistensi puncak. Semua orang merasa kasihan, tetapi juga tahu bahwa tidak ada jika. Tetapi sekarang aku tahu bahwa aku akan menjadi jika ini. Saat ini, 1 menit tersisa sebelum perubahan. Hitung mundur dimulai. Aku berteriak dengan keras, Qin Lingku berkata perlahan, meskipun aku orang Anhui. Tetapi sebagai orang negara naga, asal leluhurku juga di Lembah Sungai Kuning. Pada saat yang sama, semua orang sangat gugup, cemas, dan menantikannya. Saat hitung mundur berakhir, dalam sekejap, aku hanya merasa seperti dilahirkan kembali. Seluruh tubuhku dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan, dan kekuatanku melonjak. Jauh lebih kuat daripada saat aku pertama kali terbangun di kehidupan sebelumnya. Pada saat yang sama, pintu jenderal perang muncul di benakku. Sekilas, ada total 100 pintu. Aku tidak hanya memiliki sistem multi-jenderal perang, tetapi juga dapat memanggil 100. Terlalu kuat. Tidak hanya melalui pintu jenderal perang yang akan segera dibuka, aku sangat bersemangat. Ternyata dia. Jenderal perang pertama sangat kuat. Mengenakan jubah merah, mengenakan jubah hijau, memegang guan daun naga hijau, dan sangat agung. Aku langsung mengenalinya sebagai dewa perang Guan Yu. Guan Yu adalah jenderal yang tidak muncul di kehidupan sebelumnya. Sepertinya tebakanku benar. Dengan rahasia ini, aku bisa memanggil semua jenderal terkuat yang tidak muncul di kehidupan sebelumnya. Ketahuilah, dalam sistem banyak jenderal, jenderal pertama adalah yang terlemah, dan jenderal pertamaku adalah Guan Yu. Bisa dibayangkan betapa besar potensiku. Saat ini, grup obrolan teman-teman kuliah di ponselku kembali heboh. Aku terbangun, aku langsung naik level 2. Jenderal yang terbangun adalah jenderal terkenal dari dinasti Song, Zhang Jue. Ngomong-ngomong, siapa Zhang Jue ini? Aku belum pernah mendengarnya. Aku level 1. Kenapa? Aku dari Shandong. Shandong kami memiliki banyak jenderal hebat. Tidak bisakah aku membangunkan seorang jenderal yang hebat? Hahaha, bagus sekali. Aku langsung naik level 3. Jenderal yang terbangun adalah Si Jin dari Liangshan, naga bertato 9. Tidak ada yang lebih hebat dariku di grup, kan? Semua mengakuiku sebagai bos. Aku akan melindungimu di era ini. Prioritas utama adalah para senior dan junior di grup. Kakak Si Jin, mohon lindungi aku, kakak kedua. Siapa yang kau bangkitkan? Beberapa waktu lalu dia memukulku. Cepat datang dan bersujud minta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran. Seketika, Si Jin sepertinya mengamuk dan meratap di grup. Aku hanya menjawab dengan tenang 2 kata. Bodoh. Ini membuat Si Jin sangat marah. Siapa dirimu?
Berani berbicara padaku seperti ini? Aku dianggap jenius di era ini. Aku langsung mengabaikannya dan bersiap untuk memasuki ruang pelatihan. 1 menit kemudian, setiap orang dapat memasuki ruang pelatihan secara terpisah. Aura di dalamnya jauh lebih kaya. Bisa berlatih selama 7 hari lalu dipindahkan keluar. Karena baru saja terbangun, iblis dan binatang buas juga secara bertahap bangkit kembali. Jadi, semua orang diberi waktu untuk berlatih agar tidak terbunuh. Di suatu tempat, seorang gadis cantik dengan kuncir kuda tinggi dan sosok tinggi yang memberikan kesan gagah berani sangat bersemangat. Aku membangunkan jenderal wanita Qin Liang Yu. Bagus sekali. Aku ingin tahu seperti apa bakat Xiao RGG. Jika dia tidak hebat, aku akan melindungimu dengan baik di era ini. Namanya Qin Ling. Dia adalah teman masa kecilku. Di tempat lain, terlihat jelas seorang gadis tombau yang ceroboh. Namun, penampilan dan sosoknya tidak kalah dengan Qin Ling. Baru saja terbangun, dia sudah berada di alam prajurit level 7. Jenderal yang dipanggil adalah Jenderal Terbang Lubu dari 3 kerajaan. Wang Linyun saat ini tidak bisa menahan senyum. Xiao Er, kau suka menangis ketika masih kecil dan selalu dibuli. Sekarang, aku, seniormu, membangkitkan Lubu. Mulai sekarang, aku punya kekuatan untuk melindungimu. Saat ini, para pembangkit tenaga listrik di berbagai tempat ingin membangun kekuatan. Dan mereka semua memiliki ambisi, yaitu menjadi raja. Haha, era seperti ini sangat bagus. Aku ingin menghancurkan ketiga iblis itu. Namun, tak lama kemudian semua orang kembali menerima pesan, kultivator tidak boleh sembarangan menyerang orang biasa. Ini membuat mereka yang memiliki bakat rendah dan tidak membangkitkan jiwa turunan merasa lega. Banyak orang yang tidak membangkitkan jiwa turunan bahkan memilih untuk menyerah berkultivasi. Saat ini, aku tiba tidak jauh dari sebuah penjara. Mengandalkan informasi yang aku ketahui dari kehidupan sebelumnya, aku tiba di sebuah gang kecil yang terpencil dan sunyi. 3 anak di bawah umur tampak jahat dan menikmati kesenangan. Hahaha, kita tidak akan mati. Bukankah hanya membunuh dan mengubur hidup-hidup anak itu dengan kejam? Seluruh negara membenci kita. Memanggil kita iblis. Iblis ya iblis, apa yang bisa mereka lakukan pada kita? Bakat kita buruk dan tidak bisa memanggil jenderal bela diri. Menyerah berkultivasi dan menjadi orang biasa tetap dilindungi oleh hukum. Kita tidak akan mati. Saat itu, aku mendekat dan menatap mereka dengan wajah dingin. Ekspresi ketiga iblis itu sedikit berubah, takut dikenali. Apakah dia mendengar perkataan kita? Mendengar lalu kenapa? Kemudian mereka bertiga saling pandang dan kabur. Namun, dengan satu gerakan, aku lebih cepat dari seekor caetah dan menghalangi mereka. Ini membuat ekspresi ketiga iblis itu berubah drastis. Begitu cepat. Pasti telah membangkitkan jenderal bela diri yang hebat. Apa yang ingin kau lakukan? Kami telah menyerah berkultivasi dan sekarang menjadi orang biasa. Di era ini, orang biasa dilindungi oleh hukum. Kultivator tidak boleh sembarangan menyerang orang biasa. Kami akan dihukum oleh hukum. Kami akan segera kembali. Namun, sudah terlambat. Aku berkata dengan dingin. Kalian 3 iblis akan kuhukum. Pedang Guan Dao Azur Dragon muncul di tanganku. Meskipun tidak bisa memanggil Guan Yu. Tapi bisa menggunakan senjatanya. Seketika, ketiga iblis itu ketakutan. Tekanan menakutkan membuat mereka gemetar ketakutan dan sulit bergerak. Jangan bunuh kami. Detik berikutnya, dengan sisa kekuatan, pedang Guan Dao Azur Dragon di tanganku menyapu. 3 kepala telah terlepas dari tubuh dan jatuh ke tanah. Darah menyembur deras dari leher. Tak lama kemudian, kejadian ini menjadi viral di Douyin. 3 iblis dibunuh. Seluruh rakyat kerajaan naga merayakannya dengan menyalakan petasan di mana-mana. Ini sangat berharga. Namun, saat ini, sebuah prasasti emas berkilauan turun di wilayah kerajaan naga. Menjulang tinggi seperti awan dan berdiri di tengah kerajaan naga. Semua orang yang melihatnya terkejut. Di bagian paling atas terdapat beberapa karakter besar. Daftar Jenderal Bela Diri Kerajaan Naga. Total 100 tempat. Sekarang belum ada nama. Jelas, ini adalah daftar peringkat Jenderal Bela Diri. Peringkat berdasarkan kekuatan Jenderal Bela Diri. Akan dibuka setengah tahun kemudian. Saat itu, Jenderal Bela Diri akan secara otomatis masuk daftar dan bisa mendapatkan hadiah. Aku tidak menaruh harapan pada daftar ini. Hanya ada 100 tempat. Sementara Jenderal Bela Diri Kerajaan Naga kita selama 5.000 tahun telah dibangkitkan. Terlalu banyak keberadaan yang kuat. Meskipun Jenderal Bela Diriku memeluk kaki leluhur sementara, aku juga tidak menaruh harapan. Saat ini, aku tidak memiliki ekspresi apapun. Karena di kehidupan sebelumnya juga ada daftar peringkat Jenderal Bela Diri. Di kehidupan sebelumnya, Jenderal Bela Diriku rata-rata. Bakatnya lumayan, tapi masih jauh dari bisa masuk daftar. Tapi apakah kehidupan ini akan berbeda? Di kehidupan ini, aku tidak hanya harus masuk dalam daftar Jenderal Negara Naga, tetapi juga memiliki lebih dari 1 jenderal dan namaku di sana. Di dunia ini, sebuah prasasti emas jatuh, sejajar dengan daftar jenderal, menjulang tinggi ke awan, memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Semua orang melihat ke sana,
Daftar 100 teratas negara naga. Ini adalah daftar para pemanggil. Sama, akan dibuka setengah tahun kemudian. Peringkat didasarkan pada kekuatan sendiri. Saat itu, seseorang dapat menyerang prasasti tersebut. Berdasarkan tingkat kerusakannya, kekuatan tempur penyerang akan diketahui. Yang masuk daftar akan diberi hadiah. Semakin tinggi peringkatnya, semakin baik hadiahnya. Para jenius muda di seluruh dunia memiliki mata yang tegas. Qinling menatap prasasti itu, hatinya dipenuhi harapan. Meskipun jenderal yang kubangkitkan adalah Qin Liangyu, hampir tidak mungkin untuk masuk daftar jenderal. Tapi daftar 100 teratas negara naga didasarkan pada kekuatan. Jika aku berlatih dengan keras, maka ada harapan. Saat ini, mata Wang Linyun tertuju pada bagian paling atas daftar 100 teratas negara naga. Aku bisa memanggil Lubu. Daftar jenderal akan memiliki namaku dan nama Lubu. Targetku di daftar 100 teratas adalah 10 besar. Bahkan 3 besar. Pria dari Jiangsu bertubuh kekar, tinggi, dan gagah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura raja yang mendominasi. Pria itu menatap daftar jenderal negara naga dengan percaya diri. Peringkat pertama di daftar jenderal adalah milikku. Dia bernama Xiang Yu. Mempelajari Xiang Yu, Raja Hegemoni Xiang Yu. Xuan Ming melihat ke daftar 100 teratas negara naga dengan keyakinan yang sama. Aku ingin mendirikan kekuatan dan menjadi Raja Negara Naga di era ini. Raja Xiang Yu tidak akan tunduk kepada siapapun. Jika aku tidak berhasil di masa lalu, maka di kehidupan ini aku akan menjadi raja. Di sudut Shandong, seorang jenius juga percaya diri. Dengan tangan di belakang punggung, dia tampak misterius dan tak terduga. Jenderalku adalah leluhur ilmu militer oriental, San Wu, orang suci militer. Setengah tahun kemudian, orang nomor satu di negara naga pasti adalah San Shengtianku. Dan setelah itu, tidak peduli bagaimana itu disegarkan, selama aku hidup, itu pasti akan selalu aku. Itu hanya karena aku masih sistem 2 jenderal. Aku bisa mengklaim nomor 1 hanya dengan 1 jenderal, apalagi 2. Jenderal lainnya, orang suci submiliter. Inilah mengapa dia begitu percaya diri. Dia yakin bahwa dia adalah pembangun terkuat di Shandong. Segera setelah itu, pusaran putih muncul di depan semua orang yang bisa berkultivasi. Kemudian mereka semua diteleportasi masuk. Kehendak dunia ini terlalu perhatian. Sampai kita baru saja terbangun. Jadi mereka memberi kita waktu 7 hari untuk berkultivasi. Pada saat yang sama, cahaya putih melintas di depan mataku, dan ruang kultivasi terpisah muncul. Untuk sementara waktu, semua orang memanfaatkan waktu untuk mulai berkultivasi, melatih tubuh fisik dan meningkatkan kekuatan mental mereka, sehingga di masa depan mereka dapat mengerahkan kekuatan jenderal yang mereka bangkitkan dengan lebih baik. Mata Qinling tegas saat dia duduk bersila. Aku harus menyerap energi spiritual secepat mungkin. Meskipun aku tidak tahu apakah RGG kecil kuat atau lemah. Jika dia lemah, maka aku harus menjadi lebih kuat untuk melindungi RGG kecil. Jika dia kuat, aku juga harus menjadi hebat. Dengan begitu, aku bisa bertarung berdampingan dengan RGG kecil di dunia yang berbahaya ini. Di sisi lain, kecepatan kultivasi Wang Linyun hampir melampaui semua pembangun, karena dia selalu memikirkan pengikut kecil yang selalu mengikutinya sejak kecil. Xiao Erdidi Jie membangkitkan jenderal perang yang kuat, Lubu. Di era ini, Jie pasti tidak akan membiarkanmu diganggu lagi. Setelah berlatih selama 3 jam, Wang Linyun berhenti. Mulai melarutkan energi spiritual di dalam tubuh. Jika terus menyerap, tubuh tidak akan mampu menahannya. Perlu mencerna energi spiritual yang diserap dan menyatukannya ke setiap bagian tubuh. Pada saat yang sama, hampir semua orang tidak melanjutkan pelatihan, melainkan melarutkan energi spiritual di dalam tubuh mereka. Yang tidak mereka ketahui adalah, masih ada satu orang yang terus menyerap, yaitu aku. Meskipun sekarang aku hanya seorang praktisi bela diri. Tetapi tubuh fisikku jauh lebih kuat daripada bangsawan kelas 7. Lagi pula, aku tidak hanya memiliki sistem banyak jenderal perang, tetapi juga total 100 di dalam tubuhku. Masing-masing sangat kuat. Bagian selanjutnya adalah bagian novel. Jika ingin melihat kelanjutannya, Kap. Li tahu bahwa yang terhebat di kehidupan sebelumnya hanya berhasil mendapatkan waktu 1,5 hari untuk berlatih di luar. Dan tujuanku adalah menyerap semuanya dalam 3 hari dan berlatih di luar selama 4 hari. Waktu berlalu dengan cepat ketika tenggelam dalam latihan. Li Yi menyadari bahwa kecepatan menyerap energi spiritual 10 kali lebih cepat dari kehidupan sebelumnya. Tetapi kecepatan peningkatan level tidak 10 kali lebih cepat dari kehidupan sebelumnya karena aku membutuhkan banyak energi spiritual. Kecepatan latihan dan energi spiritual yang dibutuhkan untuk peningkatan jauh lebih banyak dari yang dibayangkan. Dalam 2,5 hari, energi spiritual di sini sudah sangat tipis. Hampir habis. Li Yi berhenti berlatih dan kagum. Lebih cepat dari yang dibayangkan. Tidak ada gunanya melanjutkan latihan. Mari kita mulai mengasah diri di area luar. Itulah yang paling berharga di ruang latihan ini, bagiku. Juga lebih berharga karena aku dapat memanggil banyak jenderal perang dan membutuhkan tubuh fisik yang lebih kuat. Kekuatan mental yang kuat. Setelah menyerap semua energi spiritual di sini,
Keuntungan mencapai level 7. Hanya meningkat 2 level. Jika di kehidupan sebelumnya, menyerap semua energi spiritual di sini, akan meningkat 5 level. Inilah banyaknya energi spiritual yang aku butuhkan. Tetapi aku yang level 7. Secara alami memiliki kekuatan tempur lintas level yang sangat kuat. Dan gerbang jenderal perang pertama akan segera dibuka segelnya. Jika bangsawan lain memiliki jenderal perang yang sebanding dengan Guan Yu, maka dia perlu setidaknya level 10 untuk membukanya segelnya. Sedangkan aku akan segera dapat memanggil Guan Yu. Setelah keluar, lupakan semua pantangan. Bai Mangmang melangkah ke area latihan dan tiba-tiba tubuhnya terasa berat. Sulit bernapas. Sekarang siang hari dan sangat panas. Suhu 70 derajat. Lingkungan yang keras seperti ini sangat cocok untuk melatih diri. Raih waktunya, Li senang. Harus merebut kesempatan ini. Peningkatan keuntungan maksimal. Bagaimanapun, dunia luar memang berbahaya. Tidak hanya ada roh jahat, pembunuh terus bangkit, tetapi juga berbagai pusaran anomali. Bisa saja tidak memilih untuk masuk, tetapi akan kehilangan banyak hadiah. Li mulai berjalan dengan susah payah. Namun, bahkan seorang bangsawan surgawi, ketika pertama kali masuk ke sini, juga tidak akan bisa langsung berdiri. Setelah beradaptasi, Li mulai berjalan cepat dan melakukan push-up. Sit-up, menetapkan jumlah yang baik untuk diri sendiri, menuntut banyak dari diri sendiri. Pelatihan intensitas tinggi, keringat seperti hujan, tetapi menggigit gigi dan bertahan. Mengandalkan ketekunan yang luar biasa, menyerah terlalu cepat tidak akan berpengaruh pada pelatihan mental. Tak lama kemudian, malam tiba, Li melanjutkan. Suhu rendah instan, tanah membeku. Dengan kekuatan fisikku, tidak akan sakit. Lanjutkan. Li terus melayangkan pukulan. Angin dingin menggigit tulang. Ketika sulit menahan dingin, merasa darah akan membeku. Kemudian berlari di sini. Tetapi berlari sangat sulit, lambat. Bertahan. Bahkan jika aku sangat jahat, aku harus berusaha keras. Jika tidak, aku akan dicekik. Seberapa hebatnya dirimu, itu semua sia-sia. Semalam berlalu. Hati Li dibersihkan karena gerbang jenderal militer pertama benar-benar tidak tersegel. Aku bisa memanggil Guan Yu. Meskipun setelah dipanggil, kekuatanku sendiri akan lebih kuat. Puncak kekuatan seseorang adalah memanggil jenderal militer, diri sendiri dan jenderal militer berusaha sekuat tenaga. Itulah kekuatan orang ini. Terus berlatih. Segera. Memasuki ruang pelatihan sudah 5 hari. Saat ini, Wang Lingyun berhenti berlatih. Kekuatan spiritual hampir habis. Mulai berlatih di luar. Bahkan jika aku bukan yang pertama, aku juga berada di peringkat teratas, kan? Bahkan jika ada yang lebih cepat dariku. Aku yakin mereka hanya beberapa jam lebih cepat. Mereka semua pasti berhenti berlatih sebagai seorang jenius. Wang Lingyun sangat puas. Level awal saya 7, setelah menyerap semua energi spiritual di sini, sudah mencapai level 12, alam ganti dunia. Selain itu, gerbang jenderal bela diri sudah terbuka, bisa memanggil Lubu untuk bertarung. Tapi kekuatan Lubu belum bisa sepenuhnya dimanfaatkan, lagi pula aku baru level 12, harus menjadi lebih kuat. Sesegera mungkin membuat kekuatan Lubu sepenuhnya berkembang, bahkan melampaui masa kejayaannya dulu, pikir Wang Lingyun. Tidak tahu jenderal bela diri seperti apa yang dibangkitkan Li, 7 hari, bisakah dia menyerap semua energi spiritual di sini? Semoga bakatnya bagus, jika biasa saja. Masih ada aku, bos besar ini. Wang Lingyun sangat senang membangkitkan jenderal bela diri Lubu, menjadi salah satu bangsawan Longkuo. Dengan begini, aku bisa melindungi diriku sendiri, orang yang ingin kulindungi, saat ini. Banyak bangsawan juga memiliki pemikiran yang hampir sama dengan Wang Lingyun, yaitu, meskipun bukan yang tercepat, tapi pasti termasuk yang terdepan. Yang tercepat juga pasti hari ini, agar psikologisnya lebih seimbang. Jenderal bela diriku, Dewa bela diri Ranmi, aku yakin tidak ada yang lebih cepat dariku. Bangsawan semua akan menyelesaikan kultivasi di hari ini. Lalu, segera pergi keluar untuk mengasah diri. Apa aku yang pertama, sudah bisa memanggil Overlord Xiang Yu. Dalam pertarungan 1 lawan 1, tidak ada yang bisa mengalahkanku, kan? Aku, San Sheng, pasti yang tercepat. Sudah bisa memanggil wakil orang suci Wuki. Mengenai orang suci Sanwu, semakin kuat kekuatan diri sendiri. Kekuatan jenderal bela diri bisa semakin dimanfaatkan, para bangsawan. Banyak yang percaya diri bahwa mereka yang tercepat, bahkan jika berpikir lebih konservatif. Juga termasuk yang terdepan, yang tercepat hanya akan lebih cepat sekitar 1 jam dari mereka. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa mereka bukan yang tercepat, dan orang pertama yang berhenti berkultivasi. Bukan lebih cepat beberapa jam dari mereka, tapi lebih cepat lebih dari 2 hari. Memulai pengasahan diri. Para petarung terkejut, sulit, tapi juga lebih bersemangat. Tingkat kesulitan seperti ini barulah bisa mendapatkan pengasahan dan peningkatan, untuk sesaat. Setiap petarung bersemangat, lagi pula mereka semua memiliki ambisi. Mereka tidak ingin berada di bawah orang lain. Tak lama kemudian,
Ruang kultivasi dibuka selama 7 hari. Banyak orang merasa menyesal. Panik, sayang sekali, belum mencapai level 2. Nyaris, sayang sekali. Kekuatan spiritual akan menghilang. Apakah aku menjadi orang biasa? Aku tidak ingin menjadi orang biasa. Aku ingin menapaki jalan kultivasi. Ah, pikiranku terlalu buruk. Lebih baik tetap menjadi orang biasa. Ah, aku membangkitkan jenderal bela diri tapi tidak mencapai level 2. Ini terlalu payah. Jenderal bela diri yang kau bangkitkan pasti sosok yang tidak dikenal. Dan bahkan di antara jenderal bela diri yang tidak dikenal, dia sangat lemah. Ya, sangat lemah dan menjadi jenderal bela diri karena koneksi, namanya Cai Kun. Ruang kultivasi kakakku tertutup. Semua orang dipindahkan keluar. Banyak orang tidak bisa melanjutkan kultivasi karena kekuatan spiritual mereka telah menghilang. Tanpa kekuatan spiritual di dalam tubuh, tentu saja tidak bisa melanjutkan kultivasi, menjadi orang biasa. Beberapa orang yang memiliki jenderal bela diri juga tidak bisa berkultivasi karena jenderal bela diri mereka sangat lemah. Namun, ada juga banyak orang yang belum membangkitkan jenderal bela diri tetapi bisa melanjutkan kultivasi. Di satu sisi karena usaha mereka, di sisi lain juga karena kebiasaan mereka. Bagus sekali. Aku bisa melanjutkan kultivasi, untungnya level 2. Meskipun belum membangkitkan jenderal bela diri. Tapi untungnya aku orang Shanxi. Aku juga dari Shanxi. Sehingga kekuatanku sendiri tidak terlalu lemah. Orang-orang dari provinsi yang jenderal bela dirinya sedikit dan tidak kuat, jika mereka belum membangkitkan jenderal bela diri, maka akan sulit untuk melanjutkan kultivasi. Ah, lebih baik tetap menjadi orang biasa. Bakat yang buruk untuk berkultivasi dan bertualang sangat berbahaya. Negara naga memiliki 1,4 miliar orang. Dan saat ini, ada 500 juta orang yang kembali menjadi orang biasa. Dan orang-orang yang tersisa. Semua akan menapaki jalan kultivasi. Setelah keluar, Qinling langsung menelepon Li Yi. Telepon berdering. Setelah melihatnya, Li Yi menjawab. Lin Er, KKI. Suara Qinling jernih. Merdu, laki-laki, senang, KKI. Aku level 11. Level 11, sangat tinggi. Sepertinya jenderal yang dibangkitkan Lin Er sangat hebat. Ya, jenderal yang kubangkitkan adalah Qin Liangyu. Tidak heran, Qin Liangyu, meskipun seorang jenderal wanita, tetapi juga eksistensi yang sangat kuat. Meskipun semua orang tahu, tapi tentu saja harus berpura-pura baru tahu. Dalam hati, senang dengan bakat Qinling. YGG, bagaimana denganmu? Level berapa? Qinling di dalam hatinya lebih khawatir daripada saat dirinya akan membangkitkan jenderal. Karena berharap bakat Li Yi bisa lebih baik. Meskipun jenderal yang dia bangkitkan, Qin Liangyu, sangat hebat dan bisa melindungi Li Yi. Tetapi tentu saja berharap Li Yi juga memiliki bakat yang baik. Li terus terang, level 7. Awalnya level 5, di dalam sana berlatih dan meningkat 2 level. Sekarang level 7 di arena Linze. Mendengar kata-kata ini, hati Qinling tenggelam. Jika level 7, bakatnya tidak bisa dibilang baik. Jangankan Tian Jiao. Bahkan jenius pun tidak bisa dibilang. Bakat tingkat tinggi, 7 hari waktu berlatih. Jenius pada dasarnya berada di level 10 atau 11. Sementara bangsawan Tian Jiao berada di level 12. Terutama karena kekuatan Lin terbatas. Meskipun bangsawan Tian Jiao level 11 hanya 1 level lebih tinggi darinya. Tetapi latihan tubuh fisik akan dimulai lebih awal darinya. Level 7. Sudah sangat bagus. Kalau begitu di era ini, bakatku lebih baik daripada YGG. Harus lebih hebat. Kalau begitu aku akan melindungi YGG dengan baik. Pasti tidak akan membiarkan YGG kenapa-kenapa. Siapapun yang ingin menyakiti YGG, lewati dulu mayatku. Kata-kata Qinling sangat tegas. Mendengar kata-kata ini, teringat pertempuran itu. Qinling, demi melindunginya, menahan serangan mematikan. Hati Li Yi sedih, tangan mengepal erat. Ini menyadarkannya bahwa dia harus melindunginya dengan baik. Meskipun merasa bakat Li Yi hanya tingkat tinggi, tetapi masih penasaran. Ingin tahu jenderal Li Yi. Qinling bersiap untuk bertanya. Li Yi juga bersiap untuk menjelaskan dirinya. Mengapa hanya level 7? Bagaimanapun, kekuatan Lin yang dibutuhkan untuk meningkat sangat banyak. Sementara kekuatan Lin di dalam sana sudah ditetapkan. Ruang latihan setiap orang memiliki kekuatan Lin yang sama banyaknya. Jadi, dirinya hanya meningkat 2 level. Tetapi dirinya yang level 7. Sangat kuat, RGG, kekuatanmu. Sebenarnya, saat itu juga, Li Yi menyadari ada panggilan masuk baru, dari Wang Lingyun. Dan saat itu, kebetulan Qinling diserang oleh roh jahat di berbagai tempat. Roh jahat dan pembunuh bangkit kembali, beberapa di antaranya bangkit di kota. RGG, di sekitarku muncul roh jahat tingkat 8. Aku akan mengatasinya. Untuk menghindari korban jiwa. Baiklah, kebetulan Lingyun mencariku. Baiklah, kalian bicaralah dulu, Li tidak khawatir. Qinling tingkat 11 sekarang dapat memanggil Qin Liangyu.
menghadapi roh jahat tingkat 8. Dia dapat dengan mudah mengalahkannya. Saat ini, pertempuran terjadi di mana-mana. Untungnya, aku berlatih selama 7 hari di dalam. Aku bisa menghadapinya. Roh jahat dan pembunuh yang bangkit kembali pada awalnya tidak akan terlalu kuat, terutama semakin jauh dari pusat kota. Semakin kuat roh jahat itu. Jadi ini roh jahat, tubuh manusia. Kulit hijau, mata hijau, kuku panjang dan tajam. Agak seperti zombie. Tolong, jangan takut. Aku di sini. Jenderal perang dipanggil, Yu Zongqi. Yu Zongqi, siapa itu? Jenderal perang terkenal dinasti Qing. Mengalami 3 masa pemerintahan Kangxi, Yongzheng, dan Qianlong, menjabat sebagai gubernur jenderal. Berkali-kali menenangkan perbatasan. Pemanggil sangat bangga, tetapi banyak orang mengatakan, tidak pernah mendengar. Pertempuran terjadi di mana-mana. Sichuan, sial, roh jahat tingkat 10 muncul di sini. Jika tidak ada jenius di dekat sini, kita tidak bisa menahannya. Aku akan menghadapinya. Seorang remaja dengan aura luar biasa meraung, memanggil jenderal perang. Memanggil Yuan Tiangang. Seketika, mata orang-orang di sekitarnya berbinar. Yuan Tiangang, komandan, jenderal perang yang dibangkitkannya. Ternyata Yuan Tiangang. Bagus sekali, jenderal besar muncul. Kalau begitu, orang-orang di kota kita bisa merasa tenang. Benar. Itu adalah jenderal besar. Aku level 5. Apakah aku memenuhi syarat untuk menjadi bawahanmu? Aku level 6, Tiange, dirikan sebuah kekuatan. Sebaiknya kita sebut saja Badong Ren. Tiange, hormat kepada jenderal besar. Agak berbeda dari jenderal besar yang kita tahu. Tiange sedikit tak berdaya. Jenderal militerku adalah Yuan Tiangang dari dinasti Sui dan Tang. Tapi bukan Yuan Tiangang dari Badong Ren. Bagaimanapun, jenderal militerku adalah prototipe Yuan Tiangang. Kamu harus tahu bahwa jenderal militer harus benar-benar ada. Yang fiktif tidak bisa. Meskipun begitu, di hati kami, dia juga jenderal besar. Anda pasti tidak lemah dan sangat bisa menjadi pemimpin kami. Baiklah, kalau begitu aku akan mendirikan kekuatan, Badong Ren. Dia sudah siap. Aku menamai diriku Tian Luxing. Sekali menjadi Badong Ren, selamanya menjadi Badong Ren. Saat ini, Tian Gedi banyak tempat sedang merekrut orang dan mendirikan kekuatan. Bagaimanapun, setelah berkultivasi di dalam, mereka semua bisa memanggil jenderal militer. Jenderal militer. Mewakili bakat dan potensi. Untuk sesaat, banyak kekuatan sedang didirikan. Saat ini, Li Yi menyambungkan telepon Wang Lingyun. Kak Yun, adik Yi, roh jahat dan binatang buas mulai muncul di seluruh negeri. Apakah ada di dekatmu? Li Yi menggelengkan kepala. Belum ada. Adik Yi, kamu level berapa? Level 7. Mendengar ini, Wang Lingyun merasa sedikit tidak senang di dalam hatinya. Bagaimanapun, di era ini, tidak ada yang tidak ingin menjadi Tiange. Jadi, dia juga sangat berharap Li Yi bisa membangkitkan jenderal militer yang hebat. Ketidakbahagiaan singkat. Setelah berpikir, masih ada dirinya sendiri. Dia akan berusaha keras untuk berkultivasi. Level 7, lumayan juga. Juga adik, coba tebak siapa jenderal yang aku bangkitkan? Li Yi tentu saja tahu. Jenderal yang dibangkitkan Yun Jie adalah yang nomor 1 di 3 kerajaan, Lubu. Tentu saja, aku harus berpura-pura tidak tahu. Aku bisa mendengar bahwa Yun Jie sangat bangga. Dengan aura kebanggaan, dan itu bukan dibuat-buat, tapi kebanggaan sejati. Kalau begitu, jenderal yang dibangkitkan Yun Jie pasti tidak buruk. Yun Jie, mungkinkah kamu seorang Tian Jiao? Hehe. Tebakanmu hampir benar, tapi aku adalah Tian Jiao yang tak tertandingi. Jenderal yang dibangkitkan adalah Lubu, jadi mulai sekarang aku akan menjagamu. Melindungimu seperti saat kita kecil dulu. Di era ini, aku masih kakak perempuanmu. Hati Li Yi menghangat. Di kehidupan sebelumnya, Yun Jie juga banyak membantuku, dan aku bergabung dengan kekuatan Yun Jie tidak lama kemudian. Dirawat dan diberi sumber daya yang baik. Qin Ling. Wang Lingyun adalah orang yang sangat penting bagiku. Li Yi senang. Ternyata Lubu. Dalam sejarah Longguo, Lubu di antara para jenderal juga merupakan yang terbaik. Selamat, Wang Lingyun. Aku akan segera mendirikan kekuatan. Nanti, bergabunglah dengan kekuatanku. Agar aku bisa menjagamu dengan baik. Untuk pergi ke kotamu, mungkin butuh 10,5 bulan. Selama waktu ini, lindungi dirimu baik-baik. Qin Ling lebih dekat denganmu, kan? Ya, lebih dekat. Jenderal yang dia bangkitkan adalah Qin Liangyu. Namun, kamu harus lebih berhati-hati. Jangan keluar kota. Bahkan jika tempatnya sangat dekat dengan kota, tidak boleh. Meskipun membunuh roh jahat, pembunuhnya memiliki peluang untuk mengeluarkan pil kekuatan spiritual tingkat rendah, tetapi keselamatan harus menjadi prioritas. Tepat pada saat ini, semua orang di setiap kota merasakan sesuatu yang tidak diketahui. Karena,
Sebuah citra baru muncul. Itu adalah aliran pusaran kuning. Melihat aliran pusaran kuning di langit, informasi muncul, tingkat kesulitan kuning. Setelah 1 hari, masuk dan bunuh roh jahat, si pembunuh. Berikan poin, setelah selesai berdasarkan poin, berikan hadiah energi spiritual. Seketika, Wang Lingyun merasa dia harus bergegas, setetes demi setetes. Aku akan bersiap untuk masuk. Jika kau marah, jangan masuk. Bagaimanapun, ini adalah tingkat kesulitan kuning. Agak berbahaya untukmu di era ini. Apakah ada yang bisa membantuku? Jangan terlalu memaksakan diri, lindungi dirimu sendiri. Selesaikan dan aku akan membawamu terbang. Maksud Wang Lingyun sangat jelas, jangan terlalu memaksakan diri. Meskipun bahaya dan peluang ada bersamaan, kau harus bisa keluar hidup-hidup. Ingat, dalam kejadian ini, apakah kau memilikiku? Kau tidak boleh kenapa-kenapa. Sebelum aku menemukanmu, kau tidak boleh kenapa-kenapa. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkan diriku kenapa-kenapa. Itu bagus, aku pergi dulu. Telepon ditutup. Li tentu saja ingin masuk. Selalu. Total ada 6 tingkat kesulitan, setiap tingkat kesulitan memiliki 10 ruangan kecil. Dan 6 tingkat kesulitan diwakili oleh warna, dari rendah ke tinggi. Putih, kuning, ungu, hitam, merah, emas. Dan sekarang di atas setiap kota ada pusaran kuning, dan di pusat pusaran terdapat tulisan 4 karakter. Ini berarti tingkat kesulitan kuning 4 ruangan. Dalam periode 7 hari ini, tingkat kesulitannya masih sangat tinggi. Banyak orang memilih untuk menyerah. Karena warnanya kuning, dan ini ruangan keempat, sangat sulit. Ya, meskipun hadiah yang didapatkan akan banyak dan peningkatannya akan besar. Tetapi kita juga harus bisa keluar hidup-hidup. Kita yang memiliki bakat biasa sebaiknya tidak memikirkannya. Aku tingkat 12 dasar, sekarang tingkat 6. Aku tidak berani masuk. Jangan katakan itu. Aku tingkat 13 dasar, sekarang tingkat 7. Jenderal yang dibangkitkan oleh orang ini adalah Jenderal Dinasti Ming, Wang Shouren. Terlalu berhati-hati. Dengan bakat seperti itu, kamu bisa bergabung dengan tim yang selevel. Banyak orang memilih untuk menyerah. Saat itu, Qin Lin melirik waktu. Harus bergegas dan segera menghubungi sahabatnya, Xiao Lin. Kamu masih tinggal di tempat yang sama seperti sebelumnya, kan? Ya, itu bagus sekali. Li juga satu tempat denganmu. Aku tidak satu tempat dengannya, jadi aku tidak bisa menemukannya sekarang. Jadi, aku ingin memintamu untuk menjaganya. Menjaga, bukan masalah besar. Mereka berdua sudah saling tahu. Siapa jenderal yang dibangkitkan olehnya? Jenderal yang dibangkitkan Xiao Lin adalah Fan Lihua. Dia juga jenderal wanita yang sangat hebat. Xiao Lin, level 10, tingkat Wuji. Sekarang, pemimpin level 10 masuk. Terima kasih banyak. Tidak perlu sungkan begitu. Xiao Lin bertanya, apakah jenderal yang dibangkitkan Li Yi tidak hebat? Siapa jenderal yang dibangkitkan? Belum tahu, tapi sekarang level 7. Level 7 ya. Itu memang tidak terlalu bagus. Tenang saja, sebelum kamu datang. Aku akan melindunginya dengan baik. Dalam ingatanku setelah keluar. Sekitar 1 hari lebih, aku akan tiba. Kekuatanku seharusnya bisa menarik beberapa orang. Baiklah, Qin Lin. Xiao Lin sudah bersiap untuk memasuki Xuanwo Liu. Saat itu, Li Yi melesat ke langit, diselimuti cahaya teleportasi, terbang menuju pintu masuk Xuanwo Liu. Saat itu, Xiao Lin juga bersiap untuk masuk. Banyak orang yang masuk. Tapi segera, Xiao Lin melihat sosok yang familiar. Itu Li Yi. Xiao Lin terkejut. Xiao Lin. Kamu melihat Li Yi? Xiao Lin tidak menyangka akan seserius ini. Aku melihat Li Yi, tapi dia memasuki anomali. Apa? Ekspresi Qin Lin berubah. Meskipun hadiah anomali akan sangat bagus. Tapi dia merasa Li Yi tidak akan memilih untuk masuk. Bagaimanapun, itu adalah tingkat kesulitan 4 bahu kuning. Bagi Li Yi. Terlalu berbahaya, Qin Lin khawatir dan buru-buru bertanya. Apakah kamu bergabung dengan tim? Tidak, aku sendirian. Ini membuat Qin Lin semakin khawatir, sangat gelisah, dan menyesal sendiri. Mengapa dia tidak berada di sisi Li Yi? Kalau begitu, bahkan jika Li Yi masuk, tidak masalah. Karena dia akan bersama Li Yi dalam sebuah fenomena. Sekarang, keduanya tidak berada di kota yang sama. Qin Lin berada di kota Taiyuan, tetapi Li Yi berada di lokasi di pinggiran kota Taiyuan. Sedangkan fenomena itu, setiap kota memiliki satu. Setelah masuk, juga tidak berada di ruang yang sama. Jadi, setelah masuk, tidak akan bertemu. RGG, terlalu berbahaya. Aku sudah memberitahumu tentang bakatku, mengapa kamu harus mengambil risiko seperti ini? Dunia ini. Aku akan melindungimu. Xiao Lin berkata tahu Qin Lin sangat khawatir. Qin Lin, jangan terlalu khawatir. Kamu memintaku untuk menjaga Li Yi. Dia sudah masuk. Setelah aku masuk,
Aku akan menemukannya secepat mungkin. Melindunginya. Qinlin merasa sedikit lega. Xiao Lin. Kalau begitu, aku merepotkanmu. Lindungi RGG. Tenang saja. Kami masuk. Qinlin dengan cepat menghubungi Wang Lingyun. Wang Lingyun bersiap untuk masuk setahun sekali. Telepon berdering dan dengan cepat diangkat. Qinlin. Kenapa? Keduanya secara alami saling mengenal, dan setelah bertemu, Qinlin akan bergabung dengan kekuatan Wang Lingyun. Lingyun, RGG. Dia telah memasuki fenomena. Apa? Ekspresi Wang Lingyun berubah. Dia tidak menyangka. Sedikit marah. Bagaimana dia bisa masuk? Sudah jelas aku mengingatkannya untuk tidak masuk. Apakah ada aku di dunia ini? Tapi mengapa dia harus masuk? Dia juga tidak bergabung dengan tim. Tapi sahabatku berada di tempat yang sama dengan RGG. Aku sudah memintanya untuk menjaganya. Xiao Lin, Wang Lingyun sedikit lega. Tapi dia masih khawatir. Kak Lingyun, aku menghubungimu hanya untuk bertanya. Apakah kau punya teman dengan bakat bagus di tempat itu? Wang Lingyun menghela napas. Sambil menggelengkan kepala, tidak ada yang kukenal, apalagi yang berbakat. Baiklah, kalau begitu andalkan Xiao Lin. Xiao RGG level 7. Bakatnya juga tidak terlalu buruk, mungkin tidak akan terjadi apa-apa. Ya. Kamu juga jangan terlalu khawatir. Waktunya akan tiba, mereka berdua bergerak setahun sekali. Memilih untuk memasuki anomali, diselimuti cahaya teleportasi, saat ini. Xiao Lin sudah dekat dengan pintu masuk Xuan Kuo, bangkit berdiri, setelah masuk akan muncul secara acak di suatu tempat di ruang angkasa. Semoga aku dekat dengan Li Fan. Setelah bertemu, aku harus mengomelinya dengan baik. Sudah memilih untuk masuk, dan sendirian lagi, apakah ini tidak akan membuat Qinlin khawatir? Atau setelah masuk baru mencari orang untuk membentuk tim? Sesaat berikutnya. Memasuki anomali, cahaya putih berkelebat, Xiao Lin dengan cepat melihat sekeliling. Ada banyak orang, tetapi tidak melihat Li Fan. Ini adalah daerah pegunungan. Saat tiba di sini, bisa merasakan banyak aura jahat, mendengar banyak raungan berbagai binatang buas. Seketika menjadi waspada, meskipun dirinya berbakat, tetapi harus tetap berhati-hati. Cantik, mau bergabung tim? Kami semua level 10-13. 15 orang. Jenderal bela diri siapa yang kau bangkitkan? Cantik, namun Xiao Lin tidak punya waktu untuk bergabung dengan mereka, juga tidak membutuhkannya untuk saat ini, bergerak cepat. Mulai mencari, sambil mengeluarkan ponsel, membuka foto dirinya bersama Qinlin. Foto yang diambil saat mendaki gunung dengan Li Fan sebelumnya, dengan cepat mencari. Selama itu ada binatang buas yang meneteskan air liur menerkam. Tetapi dipukul terbang oleh tinju Xiao Lin, hanya serigala level 7 sebagai binatang buas, tidak perlu memanggil Fan Lihua. Di sepanjang jalan, melihat orang akan mengeluarkan foto dan bertanya, "Permisi, apakah Anda pernah melihatnya?" Tidak ada. Saat ini, Li Fan tidak mengetahui semua ini. Sudah mulai bergerak cepat, aura meledak, menakuti binatang buas tingkat rendah. Tidak berani mendekat, Li Fan juga tidak mempedulikan para syalat tingkat rendah ini. Tidak akan mendapatkan banyak poin, malah membuang waktu, mencari syala yang hebat. Saat ini, keributan datang dari depan, untuk serangan terakhir biar aku yang lakukan. Baik, bos. Suara itu terdengar familiar. Setelah mendekat, Li berhenti. Bos, itu Li. Si Zhenxiang sedikit senang. Kamu juga, Li sendirian. Ingin bergabung dengan tim kami. Mereka merasa Li datang untuk bergabung. Bos, pasti begitu. Sudah kuduga, bos. Kamu telah membangkitkan jenderal perang, si Jinsi naga bertato 9. Dia juga ingin menjilatmu. Lihat apakah dia memenuhi syarat untuk menjadi bawahanmu, bos. Si Zhenxiang mendengus dingin. Di grup, mereka memarahiku bodoh dan ingin aku menurut. Kecuali mereka segera berlutut dan bersujud, mengatakan mereka salah, aku mungkin mempertimbangkannya. Namun, Li mengabaikan mereka. Cepat pergi. Ini membuat si Zhenxiang dan yang lainnya terkejut. Hah? Bukankah dia datang untuk bergabung? Berani berbicara seperti itu kepada bos? Mungkinkah Li telah bangkit? Jenderal perang yang hebat, Li berasal dari Shanxi, dia mungkin benar-benar mungkin. Membangkitkan jenderal perang yang hebat. Ya, lagi pula ini adalah era seperti ini. Tidak sedikit jenderal perang hebat dari Shanxi. Jangan menakut-nakuti diri sendiri, ada begitu banyak orang di Shanxi. Mungkinkah Li justru membangkitkan yang hebat? Si Zhenxiang bertanya pada Li. Jenderal perang apa yang kamu bangkitkan? Jika sama hebatnya denganku, aku bisa melupakannya. Kita bisa membentuk tim. Nada bicara si Zhenxiang sedikit melembut. Siapa tahu Li juga memiliki bakat yang lumayan. Maka tentu saja tidak boleh memprovokasi. Li berkata dengan acuh tak acuh, kalian tidak pantas. Ini membuat ekspresi si Zhenxiang menjadi jelek, tapi dia tidak bergerak. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Tapi, tidak mungkin juga langsung pergi.
Monster buas di depan mata ini akan segera mati, dikepung oleh mereka. Mereka telah berusaha keras. Meskipun perampasan tak terhindarkan, kekuatan Li masih belum jelas. Bagaimana kalau itu harimau setengah memakan babi? Kita bisa pergi. Pembunuhnya adalah Shisanjie. Kami 15 orang ini, dengan susah payah bersatu, hampir mati-matian melukainya. Bagaimana mungkin kami menyerahkannya padamu? Ini adalah sejumlah poin yang tidak diketahui. Aku akan membunuhnya, lalu kita pergi. Saat Si Zhenxiang hendak maju, Li bergerak lebih dulu dengan sangat cepat. Ekspresi Si Zhenxiang berubah. Li ingin merebutnya, dan dia yakin. Li memang tidak lemah. HMPH, meskipun bakatmu juga lumayan. Tapi bagaimana mungkin aku menyerahkannya padamu? Bagaimana aku bisa menghadapi begitu banyak bawahan? Kita semua dari sekolah yang sama, kita tidak boleh kehilangan muka. Pemanggilan Jenderal Perang. Jiwenlong Sijin dengan sekuat tenaga, Si Zhenxiang memanggil jenderal perangnya. Tubuh bagian atasnya telanjang. Ilmu pedang, 9 tato naga di tubuhnya sangat menarik perhatian. Inilah Jiwenlong Sijin. Di era Shuihu, dia juga eksistensi yang hebat. Sijin, hentikan dia. Si Zhenxiang merasa lega. Dengan cepat bergegas menuju si pembunuh, bersiap untuk menyelesaikannya. Untuk berjaga-jaga. Si Zhenxiang berteriak, kalian semua maju bersama, mengepung Li. Meskipun dia sama hebatnya denganku, kita lebih banyak. Kalian ditambah Si Jin. Jangan takut padanya. Namun, sebagian orang maju. Sisanya tidak bergerak, mengingat mereka adalah teman sekelas. Namun, saat Si Jin baru saja mendekat, Li dengan cepat menghindar. Menghindari tebasan Si Jin. Si Jin terkejut karena dia menebas angin. Dan seperti hantu, kecepatannya terlalu cepat. Belum sempat bereaksi. Hanya merasakan pukulan yang penuh dengan kekuatan mengerikan datang. Si Jin merasa seperti palu raksasa seberat 10.000 jin. Menghantam tubuhnya secara langsung dan membuatnya terbang keluar, memuntahkan darah. Sosok itu menjadi kabur, dan akan segera menghilang dalam sekejap. Si Zhenxiang tercengang. Kekuatan spiritualnya menurun dengan cepat dan menghilang. Mereka yang hendak bergerak langsung terpaku di tempat. Jenderal perang yang mereka panggil. Semuanya tidak dikenal dan semuanya bertaruh dengan satu pukulan. Langsung menerbangkan Si Jin dan langsung melukai parah hingga hampir menghilang. Bagaimana bisa? Tidak memanggil jenderal perang, satu pukulan akan membunuh Si Jin, itu adalah Si Jin si naga bertato. Para siswa, baik pria maupun wanita, semua tercengang dan mulai mundur. Ketakutan membuat kebenaran sulit dipercaya. Bagaimana mungkin? Si Jin, kau baik-baik saja? Wajah Si Jin terlihat muram. Lemah, menatap Li, kau. Siapa jenderal perangmu? Bahkan seorang jenius tiada tara pun sulit melakukannya tanpa memanggil jenderal perang. Langsung membunuhku? Si Jin sangat terkejut dengan kecepatan Li. Kekuatan, semuanya terlalu kuat, jauh di atasnya. Li tidak menjawabnya. Si Jin menghilang, membuat Si Zhen panik. Jenderal perangnya akan mati. Jangan mati. Si Jin, bertahanlah, kau adalah Si Jin si naga bertato. Bagaimana dia bisa dipukuli sampai mati dengan satu pukulan oleh seseorang yang tidak memanggil jenderal perang? Siswa-siswa lain panik. Li terlalu kuat, terlalu mengerikan. Pasti jenius tiada tara yang membangkitkan jenderal perang terhebat. Tetapi, jelas aura tingkatannya adalah tingkat ke-7 dari alam limbo. Kekuatan tempur lintas tingkat yang menakutkan. Membuat Si Zhen hancur. Ling Li dengan cepat menghilang. Orang yang terbangun. Jika jenderal perang mati, maka kekuatan Ling Li-nya sendiri akan cepat menghilang. Akan diturunkan menjadi orang biasa dan menjadi orang yang terbangun tanpa jenderal perang. Li Yi telah menyelesaikan pembunuhnya. Nomor pada token poin di tangannya, 180. Pembunuh ini memberinya 80 poin. Membuat Si Zhen panik. Jangan bunuh aku akan memberikan token poinku kepadamu. Aku memiliki 150 poin. Jika kau mati, poinnya juga akan menjadi milikku. Li Yi bergerak cepat. Muncul di belakang Si Zhen, dan kepalanya langsung meledak seperti semangka. Ini membuat semua orang ketakutan, banyak yang melihat adegan berdarah ini langsung muntah. Meskipun zaman telah berubah, mereka belum mengalami pembantaian berdarah, satu persatu muntah. Li Yi tidak menunjukkan belas kasihan karena Si Zhen yang tadi memiliki niat membunuh padanya. Li Yi, lepaskan kami, demi teman sekelas. Li Yi, lepaskan aku, asalkan tidak membunuhku. Kau suruh aku melakukan apa saja, bahkan tidur denganmu, aku tahu banyak. Li Yi melirik, meskipun lumayan cantik, tapi jauh jika dibandingkan dengan King Ling. Li Yi jijik, aku jijik, jangan bunuh aku. Melihat Si Zhen yang mati mengenaskan, mereka sangat ketakutan, berikan aku kartu poin kalian. Maka kalian bisa pergi. Ingat, jika poinnya tidak bertambah. Kalian tahu apa akibatnya? Tahu, ini untukmu. Yang tadi menyerang, cepat serahkan kartu poin kalian.
Li Yi melirik. Kepada 4 orang yang tidak menyerang tadi, Li Yi berkata, kalian tidak perlu memberikan kartumu. Setelah berkata demikian, Li Yi pergi. Tidak khawatir mereka tidak bekerja dengan baik, karena jika kartu poinnya pecah, mereka akan terpengaruh, terluka parah. Terluka parah di sini. Itu bisa berakibat fatal. Li Yi menyentuhkan kartu poin si Zhen Xiang dengan miliknya. Maka poinnya masuk. Hanya saja poin orang lain akan berkurang setengahnya saat ditransfer. Ini juga lumayan. Di setiap ruang, tidak hanya ada yang melawan binatang buas dan roh jahat. Juga ada perebutan token. Asalkan kekuatannya cukup. Jika kekuatannya tidak cukup, tidak akan melakukan itu, karena hanya melawan binatang buas dan roh jahat saja sudah sangat berbahaya. Li Yi mulai bergerak cepat, membunuh roh jahat dan binatang buas di sepanjang jalan. Semuanya level 11 dan 12, selesaikan mereka. Tidak perlu memanggil Guan Yu keluar. Dengan begitu juga menghemat energi spiritual. Saat ini, Xiao Lin dengan cepat mencari, di sepanjang jalan juga terus menyelesaikan roh jahat dan binatang buas yang muncul. Yang dihadapi semakin kuat, sudah memanggil Fen Lihua untuk bertarung bersamanya. Melihat jenderal wanita yang dipanggil Xiao Lin sangat kuat, mengenakan baju besi perak, dengan tombak panjang di tangannya. Sangat gagah berani, sangat hebat, wanita cantik. Apakah kamu ingin bergabung dengan tim kami? Kami semua berada di level 3 hingga 4, mari kita bekerja sama. Pasti hebat, poin yang didapat akan banyak. Xiao Lin menggelengkan kepala. Menolak mereka. Penolakan adalah kerugian besar. Mari kita bersama. Membunuh binatang buas jahat, berbagi secara adil, dan yang terpenting adalah bisa menyerang orang lain. Kami sudah memiliki 10 orang, bantu kami mendapatkan poin. Saat berbicara, mereka memiliki token poin di tangan mereka. Xiao Lin tidak terkejut. Di ruang ini, hal semacam ini adalah normal, tapi Xiao Lin tidak menyukai orang-orang ini. Bisa dilihat. Mereka bukan orang baik. Bergabunglah dengan kami, mari kita merampok bersama. Tangkap poin ini. Semakin banyak poin, semakin banyak energi spiritual yang didapat setelah keluar. Maaf, aku sudah punya rekan tim. Aku akan pergi untuk bertemu. Xiao Lin bersiap untuk pergi, yang membuat ekspresi mereka jelek. Xiao Lin pergi. Mereka ragu-ragu. Bos, biarkan dia pergi begitu saja. Sangat hebat. Yang dipanggil adalah jenderal wanita. Pasti salah satu dari mereka yang terkenal. Apakah kita harus bertindak? Jika dia tidak mau bergabung, maka rebut token poinnya. Biarkan dia bekerja untuk bos. Mendapatkan lebih banyak poin. Pria yang memimpin itu merenung. Menggelengkan kepala. Lupakan saja dulu. Meskipun kita bekerja sama. Bahkan jika dia hebat, dia bukan lawan dari kami semua. Tetapi untuk mengalahkannya, kita juga harus membayar harga tertentu, dan takut pihak lain mengambil keuntungan. Di ruang ini, ada banyak orang. Kita juga tidak bisa menghabiskan terlalu banyak tenaga. Ada binatang buas jahat. Tunggu sampai jumlah orang lebih banyak. Mengerti? 3 jam berlalu. Ekspresi Xiao Lin agak berat. Dia belum menemukan Li Yi. Dan yang paling merepotkan adalah, ada banyak tim yang mengundangku selama ini. Tetapi semuanya ditolak. Yang terpenting adalah aku bisa merasakan mereka ingin menyerangku. Bagaimanapun, kekuatanku kuat, dan aku mendapatkan token poin milikku. Mereka adalah pekerja yang sangat baik. Yang tertinggi di antara mereka hanya level 10, sedangkan aku level 11. Jenderal bela diri masih Fen Lihua, membuat mereka tidak memilih untuk menyerang. Tapi, jika ini terus berlanjut, itu tidak baik. Aku belum menemukan Li Yi. Sepertinya aku harus mencari tim. Lebih mudah mencari petunjuk dengan lebih banyak orang. Jika aku bertemu tim yang lebih kuat, akan berbahaya jika mereka menyerangku. Xiao Lin yakin dengan kekuatan tempurnya. Dia bisa bertarung melawan 10 atau 8 orang level 8 atau 9. Tetapi jika lebih banyak, itu akan merepotkan. Jadi, aku harus mencari tim. Saat ini, Li Yi terus mendekati area yang lebih dalam. Semakin dalam, semakin tinggi level roh jahat. Dan pembunuhnya. Dan di sini, hampir tidak ada orang karena mereka tidak berani datang. Bahkan mereka yang membentuk tim. Tidak berani datang karena roh jahat di sini. Level pembunuhnya dimulai dari level 15. Setelah tiba di sini, Li Yi menjadi tertarik. Pertempuran terasa sakit. Jika dia bertemu roh jahat level 15, jika jumlahnya sedikit, dia bisa mengandalkan pertarungan sendiri. Dia lebih tahu seberapa kuat dirinya sekarang. Dia bisa mengandalkan kekuatan tempurnya sendiri. Untuk mengatasi, siapapun yang melihat Tian Jiao akan terkejut. Karena kekuatan jenderal bela diri yang dipanggil Tian Jiao hanya seperti itu, tetapi Li Yi belum memanggilnya. Namun sudah sekuat ini. Li Yi bergumam, karena energi spiritual di ruang kultivasi terbatas, sedangkan energi spiritual yang dibutuhkan untuk peningkatanku sangat banyak. Sehingga menyebabkan aku hanya meningkatkan 2 level. Sekarang aku level 7. Meskipun kekuatan tempurku melampaui levelku sangat kuat, level juga yang terpenting. Setelah kesempatan ini,
Aku harus membuat peningkatan besar. Li Yi tidak pergi merebut token point milik beberapa orang. Bukan karena dia bimbang. Hidup sekali lagi. Pembunuhan alami yang menentukan, token point, tentu saja, semakin banyak semakin baik. Dunia di mana yang lemah dimakan yang kuat, kepentingan pribadi adalah yang utama. Tapi, sekarang tidak perlu terburu-buru, biarkan yang di luar saling berebut terlebih dahulu, lalu aku akan bertindak. Menghemat waktu, dan aku berada di tengah pertempuran ini. Seiring dengan pertempuran, Li mulai merasakan tekanan, menghadapi 10 iblis jahat level 15. Li berkedip cepat, menghindari serangan, bahkan jika tidak bisa menghindar. Tetapi tubuh fisiknya kuat, menahan dengan keras tidak terluka, bum bum bum. Bertukar pukulan dengan iblis jahat, gemuruh terus-menerus, energi menyapu. Pohon-pohon di sekitarnya terus bergetar dan hancur. Setelah pertempuran yang sulit, Li menghela napas panjang. Terselesaikan, tetapi juga menyadari dirinya sendiri. Kekuatan tempur tubuh fisik saat ini, tidak ada waktu luang, terus maju. Level tidak berubah, tetapi jumlahnya bertambah, dengan cepat. Dikeroyok oleh 20 iblis jahat level 15, lidah hijau panjang mereka menjulur, menjilat sudut mulut mereka. Air liur menetes, tidak ada yang datang ke sini, mereka sangat jahat. Mengandalkan kekuatan tempurku sendiri, tidak bisa mengatasi, kalau begitu. Panggil dia, waktu berlalu, dengan cepat. Jarak berakhirnya fenomena aneh, tersisa 1 jam, semua orang merasa terlalu cepat. Melihat poin mereka sendiri, tidak puas, 1 hari akan segera berlalu. Akan lebih baik jika 7 hari, lebih baik cepat keluar, di sini juga sangat berbahaya. Fenomena aneh kali ini, banyak orang mati, dunia ini memang seperti ini. Kematian tidak bisa dihindari, akhirnya bisa keluar, token point itu. Yang paling berharap segera berakhir adalah mereka yang tokennya direbut, karena berusaha keras bertempur, token point ada di tangan orang lain. Sama saja bekerja untuk orang lain. Saat ini, Xiaolin memimpin. Membentuk tim, total 20 orang, rekan tim. Bakat mereka juga tidak buruk, meskipun tidak bisa dibandingkan dengannya. Tetapi semuanya adalah utusan level 4. Jenderal yang bangkit tidak bisa dibilang terkenal, tapi mereka semua berasal dari era mereka sendiri. Beberapa jenderal yang cukup terkenal, panennya lumayan. Beberapa tim ingin bekerja sama denganku. Tapi semuanya nyaris menang. Terutama Xiaolin yang hebat, pantas saja disebut Versailles Flower. Benar-benar hebat. Tanpa Xiaolin, tim yang paling merepotkan yang baru saja kita temui itu. Tokennya pasti sudah mereka rebut. Token point milikku sendiri. 4.500 poin, dan 3 token point lainnya masih bekerja untukku. Setiap token bernilai sekitar 1.000 poin lebih. Aku juga hampir. Mereka sangat senang. Hadiah yang diberikan pasti banyak. Tingkat pemberian kali ini bisa ditingkatkan lagi. Saat ini, Xiaolin tidak senang. Meskipun panennya tidak sedikit. Tapi wajahnya muram, karena belum ada kabar dari Li Yi. Ruang ini bisa dibilang akan segera berubah. Jika tidak bertemu, tidak mendengar kabar, maka hanya ada satu kemungkinan. Yaitu, tidak ada. Menjadi makanan bagi roh jahat dan binatang buas. Xiaolin terlihat sangat tidak senang. Apakah karena Li Yi, pacar Xiaolin? Sudah lama mencarinya, tapi sampai sekarang belum ditemukan. Tidak bertemu, tidak mendengar kabar. Maka Li Yi kemungkinan besar sudah tewas. Bahkan, kemungkinan besar tewas pun masih terdengar bagus. Menurut mereka, Li sudah tidak ada lagi. Itu sebabnya tidak bisa ditemukan. Wajah Xiaolin terlihat buruk. Dalam hatinya menyalahkan diri sendiri. Qinling, aku minta maaf padamu. Tidak menemukan Li, tidak melindunginya dengan baik. Membuatmu kecewa. Xiaolin merasa Li sudah meninggal, jadi dia sangat menyalahkan diri sendiri. Tahu bahwa Li sangat penting bagi Qinling. Apa yang dia janjikan tidak bisa dipenuhi. Awalnya tidak ditemukan. Merasa karena tempat ini sangat besar. Tapi lambat laun semakin berat. Berpikir bahwa meskipun Li masuk sendirian, tapi sekarang pasti sudah punya tim. Tapi, sudah bertemu banyak tim. Tidak ada yang melihat Li. Chang Tan seumur hidup. Xiaolin juga merasa sedih. Karena hubungannya dengan Li juga baik. Rekan tim, An, maju untuk menghibur. Xiaolin, jangan terlalu khawatir. Siapa tahu ada keajaiban. Tidak terjadi apa-apa. Mungkin dia bersama tim lain, hanya saja kita belum bertemu. Xiaolin, temanmu level berapa saat lulus? Jenderal yang dibangkitkannya siapa? Sekarang level berapa? Xiaolin merasa berat. Masuk di awal level berapa? Teman masa kecil sahabatku menitipkan padaku untuk menjaganya, tapi aku tidak bisa melindunginya. Ah, ini membuat rekan tim merasa sedih karena merasa hampir tidak mungkin selamat. Jangan salahkan dirimu. Apakah dia masuk sendirian secara ajaib? Ah, meskipun tidak tahu siapa jenderalnya, tapi keluar dari ruang pelatihan. Jika levelnya 7, berarti bakatnya tidak terlalu bagus, hanya bisa dibilang lumayan. Bakatnya di tingkat tinggi, mari terus berlatih membunuh.
Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Masih ada 1 jam, kita masih bisa meningkatkan diri. Saat ini, kita harus lebih berhati-hati karena kita tidak lagi bertarung melawan roh jahat, tetapi mulai bersaing untuk menjadi lebih kuat. Ya, meskipun mendapatkan token poin orang lain hanya mendapat setengah dari poin, itu juga banyak. Jika mendapatkan beberapa lagi, maka hadiah yang akan diberikan nanti bisa lebih banyak. Godaan sangat besar, banyak orang sudah kalap, banyak tim terus berkembang. Jumlah orang semakin banyak, kita harus berhati-hati saat ini. Seluruh ruang memang dipenuhi dengan saling membunuh antar tim. Saling membantai, memperebutkan token. Beberapa tim tidak mampu melawan. Hanya bisa menyerahkan token dengan wajah muram. Lebih baik daripada mati. Selama masih hidup, kita masih bisa terus berlatih. Jika mati, semuanya akan hilang. Tim yang hebat juga tidak membunuh karena tahu jika bertarung sampai mati, mereka juga akan terluka. Sekarang tidak ada pertempuran, kita tidak tahu berapa banyak mata yang mengawasi secara diam-diam. Jadi, cukup mendapatkan token saja. Saat ini, tim Kyulin juga berkembang pesat karena dengan 20 orang, di antara begitu banyak tim di ruang ini. Tidak terlalu buruk, Lee saat ini mengakhiri pertempuran di wilayahnya. Melihat tokennya, 60.000 poin, sangat bagus. Lee merasa puas, 10 kali tingkatan sebelumnya juga berjuang dan mengalami banyak pertempuran sulit. Merebut poin hanya 9.000, jam terakhir, maka bisa mulai keluar merebut. Semakin tinggi poin yang didapatkan dari membunuh roh jahat dan binatang buas-buas memang tidak berubah. Tetapi jika ditambahkan, akan menjadi lebih sedikit, misalnya sekarang 50.000 poin. Membunuh roh jahat level 17 adalah 2.000 poin, tetapi setelah ditambahkan menjadi 5.100 poin, jadi semakin tinggi poin, semakin sulit mendapatkan poin. Jadi, di seluruh negara naga, sangat sulit untuk memiliki puluhan ribu poin. Di kehidupan sebelumnya, Lee tahu bahwa rekor tertinggi adalah 40.000 poin. Dan sekarang, dirinya sendiri sudah 60.000 poin, dan belum mulai merebut. Hari ini, dirinya sendiri-sendirian di wilayahnya, dalam pertempuran melampaui tingkatan yang menakutkan. Hanya roh jahat dan binatang buas yang mati yang tahu, meskipun semakin tinggi poin yang ditambahkan semakin sedikit. Tetapi tetap membuat orang tergila-gila, karena sedikit lebih tinggi, energi spiritual yang didapatkan. Juga akan lebih banyak, setelah keluar, banyak tim melihat Lee. Hanya sendirian, langsung menyerang, tetapi hasilnya adalah dimusnahkan. Jika ingin menjebak dirinya dalam kematian, maka selesaikan dia. Hanya untuk mengambil token, maka rebut tokennya. Saat ini, tim Xiao Ling menghadapi bahaya. Sial. Merepotkan, kekuatan tempur lawan sangat kuat, tim Xiao Ling. Sudah 100 orang, untuk menjaga token poin, agar kerja keras 1 hari tidak sia-sia. Banyak tim memilih untuk bergabung, berkelompok, di sini hampir tidak ada kultivator lepas. Saat ini, tim yang dihadapi Xiao Ling lebih dari 200 orang. Dan yang memimpin juga seorang jenius, level awal 6, sekarang level 11. Jenderal militer yang dibangkitkan adalah jenderal terkenal dari dinasti Sui, Pangeran Kaoshan Yang Lin. Inilah mengapa dikatakan berbahaya, tidak hanya jumlahnya lebih banyak dari mereka, pemimpinnya masih seorang Tian Jiao, dan di atas Lin Jia Tian Jiao, di bawah Duk Tian Jiao. Dia lebih kuat dari Xiao Ling, apa yang harus dilakukan? Kekuatan musuh sangat kuat. Saya khawatir di ruang ini, dia juga termasuk yang terbaik. Sial. Bertemu dengan mereka, dan saya kenal yang lain. Tidak kurang dari pelatihan pemimpin. Li Le, orang Shanxi. Jenderal yang dibangkitkan, Li Xiuan, level awal 5. Sekarang level 11. Meskipun Li Xiuan adalah seorang kaisar, dia juga seorang jenderal sebelum menjadi kaisar. Dan dia berani dalam pertempuran, seperti dewa perang, sangat dicintai oleh Li Keong. Apa yang harus dilakukan? 2 Tian Jiao, salah satunya berkualitas. Masih di atas Xiao Ling, dan jumlahnya juga di atas kita, kualitasnya juga tidak lebih buruk dari kita. Ekspresi mereka sangat berat, tetapi menyerah sulit diterima. Setelah bekerja keras begitu lama, berkali-kali mengurangi risiko pertempuran, bekerja untuk orang lain. Serahkan saja, jangan berjuang. Kalian juga tim yang hebat di sini. Tapi sayang bertemu dengan kami. Serahkan saja dengan patuh, waktunya tidak banyak. Jika Anda tidak menyerahkan, Anda semua harus mati. Untuk menghemat waktu. Banyak tim telah berteriak untuk membunuh jika mereka tidak menyerahkan, dan tidak hanya merebut token. HMPH. Pukul kami, pikirkan yang besar, bunuh kami, Anda juga harus membayar harga yang mahal. Apakah Anda tidak takut para nelayan mendapat keuntungan? Anda tidak terkalahkan di sini, ketahuilah batasan Anda. Anda telah mendapatkan banyak, jangan berpikir untuk menyerang kami. Mereka tidak pengecut. Bermaksud untuk bertarung. HMPH. Tidak menyerah. Tidak ada yang berpikir terlalu banyak tentang token poin. Kekuatan tempur kami jauh lebih kuat dari Anda.
Bahkan jika seseorang ingin mengambil keuntungan dari para nelayan, mereka harus mempertimbangkan. Selama kekuatan tempur kita masih cukup kuat, tidak ada yang berani mengambil keuntungan dari kita. Kecantikan yang memimpin, menyerah saja. Meskipun jenderalmu adalah Fen Lihua, dia tidak sebaik jenderalku, Pangeran Kaoshan, Yang Lin. Bahkan, dia mungkin tidak bisa mengalahkanku, meskipun sama-sama serangan bela diri awal. Namun, di antara 6 serangan bela diri awal, kekuatan jenderal bela diri juga tidak merata, ada yang tinggi dan ada yang rendah, aku percaya diri. Li Xiwan lebih kuat dari Fen Lihua, wajah Xiaoling menjadi muram. Kekuatan tempur lawan sangat kuat, bahkan jika aku menghadapinya di sini, aku mungkin tidak bisa menang. Belum lagi ada yang bisa memanggil Yang Ling, tetapi dia juga tidak mau menyerah. Tinggal setengah jam lagi, bertahanlah sampai selesai, tetapi sulit untuk bertahan, Xiaoling, tingkatkan token dan berikan kepada mereka. Tidak mungkin, jika ingin bertarung, bertarung saja, kami akan membuat kalian membayar lebih mahal. Sehingga pihak yang bersembunyi di kegelapan lebih mudah mendapatkan keuntungan, jadi silakan saja, Xiaoling juga tahu jika dia pengecut. Justru tidak ada harapan sama sekali, wajah mereka terlihat buruk, mereka tidak ingin bertarung. Karena memang akan ada harga yang harus dibayar, jika kerugiannya lebih besar dari yang dibayangkan, maka di saat terakhir dimanfaatkan oleh orang lain. Itu akan sangat menyakitkan, tetapi pergi. Xiaoling dan rekan-rekannya berharap dalam hati mereka diintimidasi dan memilih untuk pergi. Mencari tim yang lebih lemah, tapi HMPH. Jangan berpikir untuk membuat kami mundur dengan mentalitas seperti ini, token poin kalian. Aku menginginkannya, jika tidak diberikan, maka mati saja semua. Pertempuran, seketika wajah Xiaoling dan yang lainnya menjadi muram. Energi spiritual meledak, memanggil jenderal bela diri, semangat juang telah lahir. Hati Xiaoling terasa berat karena tahu bahwa keberuntungan buruk menantinya. Bahkan jika dia bisa mempertahankan nyawanya, token poin juga tidak mungkin bisa diselamatkan. Namun, ketika kedua belah pihak bersiap untuk bertarung, sebuah suara terdengar. Xiaoling, kamu satu ruang denganku. Hai. Bagus sekali, suara yang familiar, membawa perasaan senang bertemu kenalan. Xiaoling mencari sumber suara, matanya berbinar, Li. Xiaoling merasa senang, Li masih hidup, tetapi juga menyedihkan, karena Li sendirian, sekarang. Hampir tidak ada yang bergerak sendirian, tetapi, setelah dipikir-pikir, ada satu situasi, yaitu, kekuatannya tidak seberapa. Tidak ada poin, tokennya sudah direbut, menyerangnya juga tidak berguna, malas menyerang. Inilah mengapa, sekarang ada orang yang bergerak sendirian, tetapi baik-baik saja. Dan, sangat aman, karena selama itu tim, maka itu berarti poinnya tidak rendah, semua pertempuran mungkin terjadi. Teman-teman satu tim juga segera mengerti, dia adalah teman Xiaoling, mereka terus mencari. Tidak dapat menemukannya, mereka pikir dia sudah mati, tetapi tidak menyangka dia masih hidup. Xiaoling, biarkan temanmu pergi, jangan biarkan dia terlibat. Xiaoling juga mengerti, mengingatkan, Li Yi. Cepat pergi, mereka tidak akan menghalangi. Pihak lawan juga memang tidak tertarik pada Li Yi, langsung mengabaikannya, mereka juga menganggap Li Yi sebagai orang tidak berguna tanpa token, jadi mereka sama sekali tidak tertarik saat ini. Mengalahkan tim ini, itu yang penting, waktunya tidak banyak lagi. Serang, kita harus merebut token mereka, mereka juga tim yang lumayan. Setelah merebutnya, kita akan meningkat lebih besar, dan waktunya hampir habis. Bahkan jika ada tim yang ingin mengambil keuntungan, tidak ada waktu lagi, serang. Ekspresi Xiaoling dan yang lainnya tenggelam, tahu bahwa pertempuran pasti akan terjadi, dan sangat berbahaya. Dan sekarang, Li Yi datang, tentu saja kita tidak bisa membiarkannya ikut campur. Namun, Li Yi tidak pergi, melalui kata-kata tadi. Li Yi tahu, bertanya, Xiaoling, kau terus mencariku, ya? Aku melihatmu masuk sendirian. Saat itu, aku sedang menelepon Qinling. Qinling sangat khawatir setelah mengetahuinya. Lagi pula, kau baru level 7, sangat berbahaya untuk masuk. Qinling menyuruhku masuk untuk menemukanmu. Melindungimu. Aku berjanji, tentu saja aku harus menjagamu. Namun, aku tidak bisa menemukanmu. Tapi baguslah kau baik-baik saja. Li Yi mengerti dan merasa berterima kasih dalam hatinya. Saat ini, pergi tentu saja tidak mungkin. Li Yi berkata, kau selalu berpikir untuk melindungi dan menjagaku. Sekarang kau menghadapi krisis. Bagaimana aku bisa tidak peduli? Lagi pula, kita juga teman. Saat berbicara, Li Yi mendekat, yang membuat ekspresi Xiaoling menjadi suram. Li Yi, jangan mendekat. Kesenjangan kita dengan mereka tidak kecil. Akan sulit untuk menang. Percuma kau membantu. Cepatlah pergi dengan selamat. Dengan begitu, aku tidak akan merasa bersalah pada Qinling. Pergi. Xiaoling tidak menyangka
Li Yi akan datang. Rekan tim juga membujuk. Ya, sulit untuk membantu kami. Malah mungkin mempertaruhkan nyawa. Tidak sepadan. Layak menjadi teman Xiaoling. Dalam situasi ini, dia tidak memilih untuk pergi. Tapi sebaiknya kau pergi. Pada saat ini, banyak orang di pihak lawan sudah tertawa. Apakah bocah ini idiot? Datang untuk mencari mati. Jika kekuatannya seimbang, kehadirannya akan menambah kekuatan dan harapan. Dalam situasi seperti ini, bukankah dia hanya bunuh diri? Bocah, jika ingin hidup, enyahlah. Pasti lencana poinnya sudah habis, makanya bisa bertahan hidup sendirian sampai sekarang. Karena tidak ada yang tertarik padamu. Tidak ada nilai. Kami tidak tertarik membunuhmu. Membuang-buang waktu. Namun, jika ingin mati, silakan saja mendekat. Bunuh. Orang yang memimpin langsung menyerbu di garis depan dengan aura yang kuat dan langsung memanggil jenderal perang. Pangeran Kaoshan, Yang Lin, Li Xiuan. Seketika, aura lawan semakin kuat. Ekspresi Xiaoling dan 100 rekan timnya menjadi berat. Namun, dengan gagah berani menyambut, kekuatan spiritual meledak, Jenderal Zhao. Saat ini, Xiaoling melihat Li Yi masih mendekat ke arah sini. Dengan tergesa-gesa berkata, cepat pergi, kamu juga sudah melihatnya. 200 orang dari pihak lawan, jenderal militernya juga tidak lebih lemah dari kita, dan juga ada 2 Tian Jiao. Kamu cepat pergi, Qinling memintaku menjagamu, kamu bisa keluar hidup-hidup. Itu bagus, bagaimana bisa karena aku membuatmu berada dalam bahaya? Aku ingin menjagamu, bukan memintamu membantuku, Li Yi berkata. Kamu memiliki pemikiran seperti ini, aku pergi, sangat tidak rela. Sudah terlambat, dan juga 2 orang pemimpin dari pihak lawan. Sudah bergegas ke arahnya, targetnya adalah dia, berpikir selama bisa mengalahkannya. Maka moral mereka akan menurun, memilih menyerah, nyawa. Tentu saja lebih penting daripada poin, sekarang alasan bertarung adalah karena memperjuangkan harga diri. Memiliki secercah harapan. Jadi, mereka ingin menghancurkan harapan ini. Dengan cepat mengalahkan Xiaoling, Xiaoling dan Fen Lihua sudah bersiap siaga. Hatinya terasa berat, bahkan jika bertarung 1 lawan 1 dengan Lile, sulit untuk menentukan menang atau kalah. Belum lagi ada satu lagi yang lebih hebat, Raja Pelindung Yang Lin, pemanggil Yang Xiao, kekuatan dirinya. Pasti tidak kalah dengan dirinya sendiri. Meskipun krisis, tetapi harus berjuang mati-matian. Jarak hingga waktu berakhir, masih tersisa setengah jam, namun. Tepat pada saat ini, Li Yi berkata dengan tegas, untuk menghadapi kekuatan tempur yang paling besar. Aku bantu kamu memikul, Xiaoling sudah tidak ada cara lagi, ya sudahlah. Memikulnya, namun, ekspresi Xiaoling berubah drastis. Berpikir kekuatan Li Yi, untuk memikul tekanan untuk mereka, maka pergilah melawan yang lemah. Tetapi malah bergegas ke arah Yang Lin, Li Yi, kembali. 2 orang ini biar aku yang hadapi, kamu bukan lawannya, jenderal militer yang dia panggil. Tapi Raja Pelindung Dinasti Sui, Yang Lin, Xiaoling sama sekali tidak menyangka, adalah membantu dirinya memikul. Masih menyerbu ke arah Yang Lin, yang lain semua terkejut, tidak pernah menyangka. Dia level 7, bukankah itu mencari mati? Awalnya mengira dia sudah mati. Tapi ternyata belum mati, tapi hasilnya tetap akan mati. Qinling tidak ingin dia mati, ingin melindunginya, membiarkannya keluar hidup-hidup. Tapi malah bunuh diri, Yang Lin memusnahkan Qinling, aura tingkatan. Memang level 7, bodoh, benar-benar mencari mati. Yang Lin dengan santai membunuhnya, Yang Lin juga merasa sama sekali tidak membuang waktu. Hanya level 7, sekali pukul saja sudah cukup, namun. Setelah Li Yi mendekat, kecepatannya tiba-tiba meledak, seketika tiba. Dan dengan sekuat tenaga menghantamkan keluar, kecepatan yang mengerikan membuat ekspresi Yang Lin berubah drastis. Tidak benar, hatinya tenggelam, merasakan badai kekuatan dahsyat yang menerjang. Ekspresinya sangat berubah, meskipun tiba-tiba. Tapi Yang Lin bagaimanapun juga berpengalaman dalam pertempuran, 2 tongkat naga bergelung di tangannya dengan cepat digunakan. Menyilang melindungi di depan tubuhnya, HMPH, tinju Li Yi menghantam dengan keras. Terhalang, tapi 2 tongkat naga bergelung hampir tidak bisa digenggam. Terkejut membentur dadanya sendiri, Yang Lin mendengus tertahan, sudut mulutnya berdarah. Langsung terlempar mundur 10 meter baru berhenti, dan adegan ini mengejutkan semua orang, pertempuran seketika berhenti total. Semua melihat ke sana, Yang Lin tidak percaya, terkejut. Bagaimana mungkin, melihat sekilas Yang Lin, ternyata terluka. Ini adalah pangeran andalan Yang Lin, sekali pukul saja sudah terluka, saat ini. Semua orang di sekitarnya tercengang, teman Qinling, sangat hebat. Bagaimana mungkin, jelas-jelas baru level 7, level adalah sesuatu yang tidak bisa disembunyikan atau diubah. Memang level 7, bagaimana bisa, dan tidak memanggil jenderal perang, sekali pukul saja sudah memukul mundur pangeran andalan Yang Lin, Qinling.
Kenapa temanmu begitu hebat? Jenderal yang dibangkitkan siapa? Yang Ling. Temanmu sangat kuat, perlu kamu perhatikan dan lindungi. Saat ini, Yang Ling juga bagian dari aliansi. Dengan kekuatan ini, kenapa perlu diperhatikan sendiri? Kami menghalangi mereka. Setelah memberi perintah, Qin Ling dikepung oleh banyak orang. Sulit membantu. Kami, dengan keunggulan jumlah, bisa mengalahkan kalian. Anak kecil, serahkan saja kartu poinmu dan kau bisa pergi. Li Dao, seharusnya aku yang mengatakan itu pada kalian. Yang Ling dan yang lainnya langsung menyerbu. Tidak menyangka, merasa lucu. Yang Ling haha. Kau bodoh, jika levelmu lebih tinggi, bisa memanggil 3 atau 4 jenderal. Kau bisa tidak takut pada banyak orang, tapi kau level 7, paling banyak memanggil 1 jenderal. Bagaimana kau menutupi perbedaan kekuatan kedua belah pihak? Ekspresi Yang Ling meredup. Tadi aku ceroboh. Anak kecil, jangan pikirkan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Bahkan aku bisa menjadi gila. Aku tidak terluka. Menyeka darah di kaki. Yang Ling merasa itu bukan luka yang berarti. Yang Ling berada di puncak hidupnya, merasa bisa bersenang-senang. Hah, panggil jenderalmu. Biar kulihat siapa. Li Jing melirik sekeliling. Meskipun dia menghadapi 2 orang ini sendirian, Qin Ling dan yang lainnya masih kalah. Lagi pula, jumlah mereka lebih banyak 100 orang. Qin Ling dan Wang Linyun bekerja sama bisa menghadapi lebih dari 20 orang. Hanya lebih dari 20 jenderal yang dipanggil itu juga tidak buruk. Level awal mereka adalah 4. Li Jing menghunus tombaknya dan berkata, untuk mengalahkan kalian, tentu saja aku harus memanggil jenderal. Setiap hari, aku bertarung dengan seluruh kekuatan melawan binatang buas jahat. Jadi, mari kita hadapi kalian. Jenderalku. Aku juga ingin menghadapi jenderal terkenal di era setelahnya. Begitu kata-kata ini keluar, membuat Yang Ling dan Li Xiwan sedikit mengerutkan kening. Mereka berasal dari era yang lebih awal. Keduanya bersiap dalam posisi menyerang. Semangat juang membara, menginfeksi jiwa. Ayo, Yang Ling dan Li Le bersiap untuk bertarung dengan Li Jing. Demi keamanan, 10 orang lagi dipanggil. Lagi pula, kekuatan Li sendiri terlalu kuat. Meskipun dia menggunakan esensi Yang, Li bahkan lebih kuat setelah memanggil jenderal perang. Mereka berdua tidak yakin, dan merasa lega saat 10 orang datang membantu. Ekspresi Qin Ling menjadi serius. Kedua orang ini adalah yang terbaik. Untuk menghadapi Li, mereka bahkan memanggil bantuan. Aura Li meledak. Dia memutuskan untuk memanfaatkan waktu. Dia sudah mengalahkan banyak tim dan mendapatkan lencana poin mereka. Akan lebih baik lagi jika mendapatkan milik orang-orang ini. Fluktuasi aura yang sangat kuat, lebih kuat dari semua jenius yang pernah kutemui. Kesempatan bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Harus hati-hati. Hati-hati. Paling tidak, sedikit berhati-hati. Bahkan jika itu adalah sistem multi-jenderal perang, jenderal perang pertama adalah yang terlemah dari semua jenderalnya. Aku tidak berpikir begitu. Kekuatan seumur hidup di atasku. Li tersenyum. Setelah kau mengatakan itu, dia bahkan lebih ingin keluar dan bertemu dengan kalian. Setelah kata-kata itu diucapkan, aura Li meledak dan dia meraung pelan. Keluarlah. Detik berikutnya, ekspresi semua orang berubah drastis. Pertempuran berhenti sekali lagi, hanya karena saat raungan Li mereda, suara raungan naga meledak. Di belakang Li, aura meledak dan berkumpul. Mereka semua melihat ke sana. Jenderal perang belum muncul, tetapi seolah-olah mereka melihat naga biru muncul di belakang Li. Melingkar dan mengangkat kepala naga, mengeluarkan raungan naga yang mengguncang jiwa. Semua orang mengucek mata mereka. Melihat dengan saksama, naga biru itu menghilang. Itu adalah ilusi. Tapi Li, menggunakan aura untuk melihat ke atas, dia menarik napas dalam-dalam dan tidak berani gegabah. Dengan munculnya fenomena naga biru, siapa dia sebenarnya? Di dalam hatinya, dia merasa bahwa dia lebih hebat dari yang mereka bayangkan. Detik berikutnya, sosok jenderal perang muncul di belakang Li. Sesaat kemudian, suara tebasan yang dahsyat dan mengagumkan bergema. Apakah itu jenderal terkenal dari generasi selanjutnya? Bagus sekali, tombak Guan Dao naga hijau di tanganku, tidak suka membantai tikus kecil. Hanya ingin membantai para pahlawan. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah drastis. Bahkan, Yang Ling, Li Xiwan. Tidak marah, dan tidak merasa kata-kata ini sombong, dan secara naluriah merasa dalam hati bahwa pihak lain benar-benar memenuhi syarat untuk mengatakan hal semacam itu. Dalam sekejap, suasana menjadi sunyi. Qin Ling dan rekan satu timnya merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Guan Dao naga hijau, semua orang di pihak lawan juga merasa tertekan. Gelisah, dia berkata, Guan Dao naga hijau. Mungkinkah dia? Tidak mungkin. Jenderal pertama yang dia bangkitkan adalah eksistensi seperti ini? Masih belum muncul? Mungkin tidak, namun detik berikutnya, saat kata-kata yang mendominasi itu diucapkan,
Di belakang Li Yi, seorang jenderal muncul, bertubuh kekar dan tinggi, mengenakan jubah hijau. Wajah merah, janggut hitam panjang, mata tajam. Saat Guan Dao naga hijau di tangannya muncul, aura kepahlawanan meledak. Menembus awan dan langit, sangat perkasa. Li Yi belum menyebutkan namanya. Dalam sekejap, saat semua orang melihatnya, mereka langsung mengenalinya. Dua kata muncul di hati mereka, Guan Yu. Ternyata, bagaimana mungkin? Sistem banyak jenderal tidak masalah, tapi jenderal pertama adalah eksistensi seperti ini, tidak heran dia berani datang ke sini, jenderalnya. Ternyata Guan Erye, dewa bela diri, dan juga dewa kekayaan. Xiaolin menatap Li Yi dengan ekspresi terkejut, Li Yi. Jenderalmu ternyata adalah, Li Yi berkata dengan tenang. Ya, justru itu adalah dewa perang, Guan Yu.